Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Jawab. Oke, kita mulai dan kita lanjutkan ya untuk materi KMMI, di mana untuk materi atau topik hari ini yaitu berkaitan dengan bagaimana merancang embedded system atau mendesain embedded system. Sebenarnya di materi ini mungkin saya hanya sebatas memberi definisi apa yang dimaksud dengan embedded system, kemudian beberapa referensi tentang perancangan embedded systemnya. Karena sebenarnya basic dari embedded system itu adalah sebenarnya di materi tentang microcontroller dan juga beberapa sensor dan transducer. Jadi materi-materi yang kemarin sudah diberikan itu adalah dasar-dasar bagaimana kita bisa merancang suatu embedded system. Kalau bahasa Indonesianya adalah sistem tertanam gitu ya. Jadi mungkin nggak akan lama untuk materinya, hanya sekitar 14-15 slide ya. Mungkin nanti sisanya akan ada lebih banyak untuk materi tanya jawab aja. Nah, di sini nanti ada semacam ya bisa jadi itu adalah suatu tugas, di mana tugas itu adalah bagaimana kita mampu merancang ide-ide yang ada di sekitar kita, dan tentunya itu semuanya berawal dari masalah-masalah. Jadi nanti saya akan coba brainstorming tentang itu. Kemudian setelah itu nanti silakan tugasnya dikerjakan secara kelompok. Untuk jadwal pengumpulannya lumayan lama sih, ada waktu sekitar 2 hari untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Deadline-nya adalah hari Senin tanggal 30 Agustus jam 11 malam maksudnya ya. Jadi jam 23. Jadi nanti bisa berdiskusi, ada waktu 2 hari dengan teman satu kelompoknya. Ya mungkin saya rasa ini sudah dikelompokkan dan sudah dikasih ini ya link chat WA sendiri untuk bisa berdiskusi. Jadi tugasnya satu kelompok di ini apa namanya dikumpulkan satu aja. Kemudian nanti ke depannya setelah itu, setelah sudah terkonsep perancangannya, idenya seperti apa untuk inovasinya, kemudian nanti di pertemuan berikutnya itu sebenarnya materi pengantar untuk yang terakhir aja. Habis itu nanti ada 4 pertemuan untuk benar-benar mengaplikasikan atau mewujudkan ide rancangannya itu menjadi suatu prototipe produk nantinya, atau prototipe sistemnya yang udah benar jadi dan bisa jalan gitu kan. Dan untuk timnya itu sudah kita atur. Untuk tiap kelompok itu pasti ada mahasiswa teknik elektronya, karena itu mungkin yang akan bertindak sebagai tim teknisnya. Yang lainnya mungkin bisa untuk tim tim untuk memberi kontribusi pada ide ataupun pada penulisan ini ya, karya tulisnya atau penulisan perancangan desain dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, akan saya mulai untuk materinya. Jadi mungkin untuk yang pertama adalah tentang definisi embedded system. Untuk definisi ini mungkin teman-teman udah pada ada yang tahu. Di beberapa pertemuan saya kemarin itu saya sudah jelaskan secara sekilas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan embedded system? Jadi ada beberapa macam ini ya pendapat dari beberapa pakar tentang sistem tertanam atau embedded system. Itu antara lain ada dari menurut Head pada tahun 2003, salah satu pakar dari microcontroller atau microprocessor tentunya. Itu adalah sebenarnya bagian dari sistem microcontroller kalau sekarang. Kalau dulu mungkin masih microprocessor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi dan tidak diprogram oleh end user atau pengguna. Jadi pemrogramannya itu udah diprogram oleh si engineer-nya. Tentunya microcontroller itu di sekelilingnya ada komponen-komponen device lainnya yang memiliki fungsi input dan output ya tentunya. Di mana yang fungsi dari device itu antara lain kayak kemarin misalkan sensor, kemudian transducer, ataupun juga aktuator. Jadi bisa disimpulkan bahwa embedded system itu adalah suatu
kesatuan sistem yang di dalamnya itu terdiri dari mikrokontroller ataupun mikroprosesor ataupun mikrokomputer. Jadi poinnya intinya adalah sistem kontrol yang difungsikan untuk mengontrol device peripheralnya. Jadi device peripheral itu antara lain sensor, kemudian aktuator, dan juga si transducer. Jadi itu yang dikontrol nantinya sebagai input dan output. Contoh misalkan seperti kemarin ketika saya mengontrol mengontrol ruangan menggunakan sensor suhu. Jadi sensor suhu itu berupa inputan untuk mengetahui atau memonitoring yang menghasilkan data-data besaran suhu yang ada di sekitar ruangan tersebut. Nah, kemudian itu akan diproses untuk pengambilan data-datanya yang akan difungsikan sebagai outputan sistem kontrol dan monitoring. Jadi kontrolnya itu apa? Kemarin berupa aktuator, yaitu kipas atau motor tadi. Apabila suhunya itu terlampau tinggi, maka akan distabilkan menggunakan si blower atau si kipas itu ya yang kemarin didemukan. Nah, kemudian ada juga transducer lainnya yang difungsikan sebagai sistem alarm atau sebagai sistem notifikasi atau pemberitahuan, yaitu berupa bunyi ataupun berupa cahaya yang diwakilkan oleh LED kemarin. Nah, itu sebenarnya itu secara keseluruhan suatu sistem itu yang dimaksud dengan embedded systemnya tadi. Jadi embedded system itu sebenarnya terdiri dari atas CPU atau mikroprosesor, dalam hal ini adalah mikrocontroller atau mikrokomputer nantinya untuk yang mungkin sistemnya lebih canggih, ke alat input atau output. Nah, ini menurut Alexson. Jadi fungsi dalam embedded system itu tidak dapat diubah atau ditambah lagi sesuai dengan apa yang diprogram. Jadi manusia end user itu tidak bisa merubah gitu kan. Yang bisa merubah adalah si desainernya tadi. Jadi fungsinya, maksudnya serta karakteristiknya itu seperti itu. Ini ada beberapa contoh tentang embedded system, misalkan dalam microwave oven, konsol game, GPS, lemari es, mesin fotokopi, mesin fax, televisi digital. Itu merupakan salah satu embedded system yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapannya pada embedded system itu secara spesifik itu diaplikasikan pada sinyal processing system, kemudian distributed control, dan small system. Dan ada beberapa contohnya, kayak misalkan di small system itu ada MP3 players, kemudian kamera digital, smart card. Itu sebenarnya juga satu kesatuan dari embedded systemnya juga, yang berupa sinyal processing, misalkan ECG, EEG, kemudian EKG dan lain sebagainya. Itu adalah suatu embedded system yang memanfaatkan sinyal processing. Jadi mengambil sinyal-sinyal yang ada di dalam tubuh kita untuk diketahui datanya, sehingga dapat memberikan informasi yang terjadi pada sistem tubuh kita. Itu biasanya yang dipelajari oleh teman-teman biomedik atau yang ada di jurusan elektromedik gitu. Kemudian distributed control itu biasanya paling sering digunakan di industri dan lain sebagainya, kayak network router, switches, firewall, mass transit system, dan elevator atau lift. Itu kan yang banyak ada di mall ataupun di pabrik dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis embedded system yang bergerak pada distributed control. Nah, ini adalah beberapa contoh kayak ini framework automatic sleep. Ini mungkin contoh-contoh ini nantinya bisa dijadikan bahan referensi untuk bisa membuat suatu inovasi yang baru gitu ya. Kayak misalkan ini automatic sleep awakening device. Ini sebenarnya semacam ECG reader. Jadi ECG itu adalah elektrokardiografi, yang suatu alat yang digunakan untuk melihat atau menghasilkan atau memonitoring sinyal yang ada di dalam tubuh kita, sinyal jantung dalam tubuh kita. Jadi untuk mendeteksi apakah sinyal jantung atau jantung kita itu masih dalam keadaan sehat atau tidak, itu bisa dideteksi menggunakan ECG tadi. Nah, nantinya harapan saya itu bisa di tugasnya itu bisa mendesain atau membuat arsitektur diagram seperti ini. Jadi ini sebagai contoh ya.
arsitektur diagram prototipe pendeteksi dini penyakit jantung. Nah, ini adalah salah satu embedded system nantinya. Cara kerjanya apa? Yang pertama adalah ada yang namanya sensornya tentunya sebagai inputan sistemnya untuk pengambilan data. Pembacaan sensor dan akuisisi data detak jantung manusia. Nah, biasanya sensornya ini ada semacam device ECG-nya. Saya pernah pakai ini, device ECG itu ada dua yang biasanya dipakai di jari pergelangan tangan dan kaki. Ada juga yang ditempel-tempel di bagian tubuh kita itu. Itu untuk suatu device untuk mengambil sinyalnya. Kemudian sinyal yang berupa data tadi itu diproses secara analog, karena sinyal dalam kita kan masih dalam bentuk analog, itu ke digital. Nah, pengiriman datanya itu menggunakan sistem microcontroller tentunya di sini, di point kotak ini. Kemudian di sana itu ada suatu software atau suatu sistem programming yang bisa memilah-milah dan mengklasifikasikan data sinyal jantung kita itu seperti apa, dalam kondisi baik, sakit, atau sedang-sedang saja gitu ya. Nah, itu nantinya yang akan coba dikirim datanya dan dikonversi menjadi data-data yang bisa dibaca oleh beberapa aplikasi perangkat cerdas, entah itu web service maupun aplikasi Android. Nah, jadi satu kesatuan ini adalah suatu satuan embedded system. Nah, harapan saya nanti teman-teman bisa sudah mulai merancang untuk desainnya seperti ini. Jadi apa yang akan dilakukan? Misalkan ambil datanya, pasti biasanya itu tidak lepas dari namanya data gitu kan. Ambil datanya dari sensor ataupun yang lainnya. Kemudian berikutnya nanti contohnya seperti ini juga ya. Jadi ada, maksud saya tadi elektroda itu adalah suatu device yang digunakan untuk mengambil sinyal jantung. Ada berbagai macam elektroda. Elektroda di tangan tadi yang saya katakan, kemudian ada yang ditempelkan pada tubuh. Nah, elektroda ini akan diolah, akan mengambil data sinyal dari sini dan diolah datanya pada sistem microcontroller tadi. Nah, untuk data dari tubuh kita ke sistem microcontroller ini tadi, ini bermacam-macam untuk transfer datanya. Ada yang menggunakan kabel atau mungkin sudah menggunakan internet gitu kan, atau mungkin minimal ada menggunakan Bluetooth atau mungkin WiFi dan lain sebagainya. Nah, data dari sini tadi itu didisplay dan diolah datanya menggunakan Android smartphone ataupun web berbasis web ya. Nah, di sini biasanya data ECG itu kan dalam seperti ini. Kemudian nanti diklasifikasikan jantungnya itu masih baik atau mungkin sudah kurang baik atau masih sangat baik gitu. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya lagi adalah ilustrasi autonomous mobile robot yang berhubungan dua menara yang masih berfungsi. Nah, berbicara tentang robot ini sebenarnya juga merupakan salah satu dari referensi contoh untuk embedded system. Jadi barangkali mungkin teman-teman nanti di sini ada yang idenya membuat suatu robot untuk kepentingan tertentu gitu. Contohnya ini adalah robot yang dibuat oleh beberapa teman dari UI ini. Saya ambil referensinya. Itu adalah robot untuk ini ya, autonomous mobil robot yang bisa menghubungkan dua menara yang bisa berfungsi. Jadi ini robotnya ini bisa jadi fungsinya untuk mencari sinyal-sinyal gitu, atau mungkin nanti bisa difungsikan yang lain ya, misalkan mencari kebocoran gas dan lain sebagainya. Silakan nanti desain sendiri atau mungkin ada ide lain untuk sistem robotik ini. Nah, ini salah satu contoh robot yang saya contohkan tadi, itu robot untuk mencari kebocoran gas. Biasanya robot-robot seperti ini itu juga sering diikuti atau ini sebentar ada yang belum unmute. Oke, udah. Jadi biasanya ada KRI, KRCI, kemudian ada beberapa kontes robot yang tiap tahun diadakan. Itu biasanya robot-robotnya itu menggunakan robot dengan study case tertentu. Contoh misalkan memadamkan api, kemudian mencari kebocoran gas dan lain sebagainya. Tentu basicsnya, integrasinya itu adalah dengan penggunaan sensor. Kalau kebocoran gas tentu aja harus ada sensor gasnya. Jadi
robot ini akan bergerak sesuai dengan sensitivitas si sensor gasnya itu untuk mencari gas yang bocor. Demikian juga dengan yang memadamkan api, itu biasanya robotnya itu dipasang sensor api gitu ya, api detection. Jadi di mana ada api, si robot itu pasti akan mendekat, dan setelah sudah dekat maka akan ada semacam untuk pemadam api secara otomatis. Nah, berikutnya contohnya itu adalah sistem pengaturan lampu lalu lintas, adaptive traffic signal control system. Nah, ini mungkin yang sering kita jumpai gitu ya di beberapa persimpangan jalan, atau setiap kita jalan pasti kita menemukan lampu merah. Pernah nggak terlintas di dalam pikiran kita gitu ya, lampu merah ini kok ini ya istilahnya bisa menyala dan mati secara bergiliran gitu. Walaupun sebenarnya untuk di Indonesia untuk lampu lalu lintas pun masih sering dilanggar ya oleh beberapa pengguna jalan, tapi paling tidak sudah ada nggak kebayang untuk pengaturan sistem kontrol lalu lintasnya. Nah, ternyata sistem pengontrol lalu lintas ini itu bisa diatur dan diorganisator sedemikian rupa agar untuk menghindari atau meminimalisir dari kemacetan jalan. Mungkin konsep sederhananya lampu lalu lintas itu adalah bagaimana waktunya itu digilir secara bergantian, entah itu di pertigaan atau perempatan atau bahkan perlimaan, supaya mobil itu bisa jalan secara bergantian sehingga tidak terjadi penumpukan dan kemacetan di persimpangan jalan tersebut. Nah, ternyata semakin berkembangnya zaman, ternyata permasalahannya juga semakin kompleks. Ternyata ada dari berbagai macam sisi perempatan itu yang volume kendaraannya lebih banyak daripada yang sisi yang satunya. Sehingga untuk saat ini itu tidak bisa disamaratakan waktu antara persimpangan ini untuk waktu hidup, waktu matinya. Jadi perlu ada penyesuaian waktu hidup dan waktu mati sesuai dengan kepadatan simpang jalan tersebut. Misalkan saya contohkan di sini ya, ternyata di sini mobilnya sangat atau kendaraan di sini sangat padat sekali dibandingkan dengan sisi sini itu sangat lowong, sehingga dengan seperti ini maka dari sisi yang utara ini harusnya waktu jalannya itu lebih lama dibanding waktu berhentinya untuk mengurai kemacetan yang ada di sisi utara ini. Nah, untuk di sisi timur dan sisi barat karena kepadatan kendaraannya tidak begitu banyak, maka harusnya di sisi barat dan sisi timur ini lampu merahnya lebih lama. Untuk yang lebih di sisi utara karena kendaraannya sangat padat, maka lampu hijaunya harusnya lebih lama. Nah, ini yang sebenarnya coba dirancang oleh beberapa sistem menggunakan tentunya konsep artificial intelligence. Jadi sistem ini bisa mendeteksi di mana ada kepadatan kendaraan, di situ lampu hijaunya itu lebih lama daripada lampu merahnya. Dan kalau istilahnya dari sisi kepadatannya juga kurang begitu padat, mungkin bisa lebih lama di waktu merahnya. Nah, seperti itu yang coba dikontrol menggunakan ini ya, konsep yang self-organizing control. Mungkin ini sudah diterapkan di beberapa kota-kota besar, tapi untuk kota-kota yang masih menengah itu mungkin belum ada seperti ini. Nah, ini contoh simulasi untuk ininya, sistem pengaturannya, pemrosesan data. Nah, ini menggunakan konsep pemrosesan data, penghitungan mobil, penghitungan DJSP, dan sebagainya. Jadi dihitung, tentunya menghitung mobilnya itu menggunakan kamera yang difungsikan sebagai sensor. Jadi di mana kamera itu mendeteksi, ternyata di jalur yang satu atau jalur 2 untuk mobilnya sangat padat. Di jalur 3 mobilnya juga lumayan renggang. Jadi jalur 4 ini untuk lampu merahnya dilamakan aja deh gitu, untuk mengurai kemacetan di jalur 4. Jadi konsep-konsep seperti itu yang dibutuhkan. Dan ini berlaku secara automatic system. Nah, berikutnya dari beberapa revisi tadi itu di sini nantinya akan ada ide untuk menyusun
ide untuk mengkonsep suatu inovasi teknologi. Tentu di sini menyusun suatu konsep teknologi ini, inovasi teknologi ini tentunya pasti harus ada referensi-referensi dan ada data landasan teori yang harus dianalisa. Jadi yang pertama itu adalah tentang latar belakang masalahnya. Apa sih masalah yang tidak kita selesaikan? Kayak tadi contoh misalkan kebocoran gas. Kebocoran gas itu tentu istilahnya masalahnya adalah kita ketahui bahwa dengan adanya kebocoran gas itu potensi untuk terjadinya kebakaran dan sebagainya itu sangat besar. Nah, dari masalah itu maka dibuat suatu robotik yang digunakan untuk mendeteksi gas bocor. Kemudian untuk yang lampu merah tadi sudah jelas itu bahwa untuk saat ini karena jumlah volume kendaraan bertambah, maka di beberapa sudut perempatan atau pertigaan jalan itu pasti terjadi kemacetan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan kepadatan jumlah kendaraan di tiap lini atau tiap jalur itu berbeda-beda. Nah, maka dibuatlah suatu sistem atau konsep menggunakan artificial intelligence untuk mencoba mendeteksi di mana terjadi kepadatan, maka di situ akan dibuat sistem langsung secara sistem itu konsep lampu merah perempatan jalannya itu berbeda. Jadi untuk yang padat lampu hijaunya dilamakan. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh masalah yang bisa dianalisa berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Nah, setelah data-data dan analisanya itu kita dapat, maka tentu kita harus membuat suatu asumsi untuk mencari ide penyelesaian masalah. Nah, untuk membuat suatu asumsi itu, kita harus melakukan beberapa macam survei gitu kan. Jadi asumsi kita mungkin penyelesaian dari lampu merah tadi, ya udah kalau gitu lampu merahnya itu dibuat secara bergantian aja, tapi harus lebih lama yang terjadi kemacetan. Itu asumsi kita. Nah, kita perlu uji asumsi kita itu pada menggunakan ini asumsi orang lain. Nah, ini biasanya di dalam istilah startup itu yang dimasuk dengan tahap idea validation. Idea validation itu adalah bagaimana menguji asumsi kita apakah sesuai dengan asumsi orang lain. Pada pembelajaran atau teori real startup, asumsi tentang penyelesaian masalah yang kita jadikan ide atau asumsi ide kita itu harus benar-benar disurveikan atau divalidasi kepada 10 orang minimal. Nah, dari 10 orang itu apabila asumsinya sama dengan asumsi kita, kurang minimal adalah 80% dari asumsi kita itu sama dengan asumsi publik gitu ya. Dalam artian kepada 10 orang tadi itu, maka bisa jadi ide kita itu valid. Tapi kalau di bawah 80% asumsi kita itu tidak sama dengan yang diasumsikan oleh publik, dalam artian asumsi publik ini survei kepada 10 orang tadi, maka bisa jadi asumsi kita itu kurang valid dan mungkin akan sedikit ada modifikasi untuk menyempurnakan ide kita. Nah, itu yang dimaksud di sini adalah data analisa, asumsi dan asumsi publik gitu kan. Baru setelah disurvei melalui menyamakan persepsi dengan asumsi publik tadi, kita membuat semacam memfikkan ide validasinya itu. Baru kita cari landasan teorinya apa. Saya ini banyak referensinya, landasan teorinya, berdasarkan data-data, kemudian di situ kita tarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi ketemu nih idenya berdasarkan permasalahannya ini, ketemu landasan teorinya, validasinya udah oke, ternyata 90% dari asumsi publik itu sama dengan asumsi kita. Nah, kemudian barulah dibuatlah konsep berdasarkan landasan teori. Konsep idenya berdasarkan landasan teori yang ada. Misalkan berbasis IoT, tentu kita udah paham tentang IoT, berbasis artificial intelligence, kemudian berbasis manajemen data system dan lain sebagainya. Itu adalah konsep-konsep berdasarkan landasan teori. Baru setelah itu kita mulai mencari-cari sebenarnya apa tujuan kita menciptakan solusi ini. Tentu saja dalam hal ini adalah ada nilai kemanfaatan dalam sisi bisnisnya. Visi dan dampak penyelesaian masalah itu apa. Kalau bisa harapannya itu adalah ada social impact-nya, ada social impact-nya pada solusi-solusi kita. Baru kita mulai merancang prototyping plan-nya itu apa. Baru
metode untuk arsitektur diagram teknologinya itu kita buat. Nah, itu adalah step by step-nya bagaimana kita menyusun idenya itu. Jadi setelah ini silakan berdiskusi tentang apa masalah yang akan kita angkat, kemudian cari data-datanya dan analisa datanya. Kemudian kan satu orang ini kan ada 10 tim nih ya. Nah, coba deh persamakan asumsi kalau 80% dari satu kelompok yang berisi 10 orang ini berasumsi sama, maka mulai dibuatlah landasan teori untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dicari landasan teorinya dulu, baru dicari penyelesaian masalahnya. Berbasis apa nih teorinya untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah berbasis IoT, berbasis AI, kemudian berbasis manajemen data sistem, atau mungkin teori-teori yang lainnya? Sangat banyak sekali. Atau dari beberapa bidang keilmuan itu ada. Misalkan mau menyelesaikan masalah pertanian, hama, cari yang dari jurusan pertanian, apa landasan teori kenapa hama ini harus diselesaikan. Ya, yang dari pertanian, hama ini karena menyebabkan beberapa kerusakan pada tomat atau pada cabai, sehingga memang ini harus dideteksi dan harus diselesaikan. Nah, itu landasan teori itu yang harus kita cari. Baru setelah itu kita konsep seperti apa, terus tujuannya apa? Ya tujuannya tentu dengan menyelesaikan hama tadi itu petani itu bisa semakin banyak hasil panennya karena udah tidak terkena hama lagi. Gitu. Itu adalah social impact-nya dari masalah tersebut. Nah, berarti social impact-nya adalah membantu petani untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya wabah hama ini. Gitu. Misalkan seperti itu. Jadi hal yang sederhana aja bisa memiliki social impact yang lumayan besar menurut saya. Kemudian baru dibuatlah sistem prototyping plan-nya itu dengan membuat arsitektur diagram metodenya. Misalkan deteksinya hamanya itu menggunakan sensor kamera. Sensor kamera itu tentu saja menggunakan algoritma ini nih bisa dipakai. Nah, setelah itu ketahuan hamanya tentu saja kalau sudah ini terindikasi terserang hama, maka salah satu jalan penyelesaiannya adalah menggunakan solusi A, B, C, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa atau sebenarnya bukan beberapa, hanya satu video. Jadi saya membuat solusi untuk membantu para difabel atau para disabilitas itu untuk menggunakan kursi rodanya tanpa menggunakan bantuan orang lain. Jadi latar belakang masalahnya itu, solusi yang coba saya buat ini, itu dulu adalah di mana difabel atau disabilitas itu kan untuk menjalankan aktivitasnya, kebanyakan itu mereka menunggu atau meminta bantuan orang lain. Kebanyakan loh ya, bukan semuanya, kebanyakan menunggu atau meminta bantuan orang lain. Misalkan membantu untuk mendorong kursi rodanya, kemudian apabila ini orang lain sibuk mungkin menunggu orang lain untuk bisa membantunya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya mencoba membuat sistem automatic wheelchair atau sistem automatic kursi roda yang saya namakan Return Smart Chair. Fungsinya adalah membantu dengan beberapa kontrol sistem kayak menggunakan remote yang bisa digerakkan menggunakan tangan, menggunakan suara, dan juga menggunakan alat tubuh lainnya. Misalkan di sini saya buat menggunakan mata. Oke, mungkin ini ada beberapa contohnya, mungkin bisa disimak sebagai gambaran atau referensi. Ini ada riset background-nya, jadi saya riset data-datanya gitu kan. Berapa jumlah difabel,
Hanya menggunakan mata ya. Nah, kemudian mulai merancang konsep bisnisnya nanti. Itu ada di materi menjelang akhir nanti. Oke, mungkin itu ya. Kemudian ini adalah tugasnya. Nah, jadi tugasnya nanti di kesimpulan itu membuat tentang award project presentation. Jadi ini saya ambil dari dulu ketika saya mengikuti short course startup ecosystem di Flinders University di Australia itu. Jadi awal itu untuk jadi nanti endingnya dalam short course itu saya membuat suatu project yang akan dilaksanakan nanti ketika kembali ke Indonesia gitu ya. Jadi itu di awal itu kita disuruh membuat semacam award project presentation. Jadi simple, jadi kayak semacam kita mencoba secara sederhana membuat point of view statement-nya itu apa, gitu. Point of view-nya apa. Jadi siapa nanti yang akan menjadi user dan customer inovasi kita. Kemudian inovasi dari project kita itu nanti siapa customer-nya, siapa user-nya, siapa penggunanya. Kemudian who are your customer student? Siapa yang akan menjadi customer kita gitu kan? Siapa yang pakai dan siapa yang akan jadi customer kita. Kemudian what is your solution? Apa solusinya sih yang kita akan persembahkan kepada si customer kita itu? Kemudian successful outcome from KMMI programnya Pak. Jadi point of view-nya itu apa? Mungkin bisa mencontoh ini nantinya. Kemudian who is customer, kemudian what is your solution, kemudian successful outcome KMMI program ini apa? Jadi itu. Jadi di sini kita semakin melihat secara view gitu. Dengan membuat suatu view statement ini. Tentunya ini akan dikerjakan kembali lagi setiap kelompok. Jadi sebagai contoh, point of view-nya dulu itu ketika saya mengikuti award project presentation yang akhirnya ini jadi produk juga yang saya kembangkan hingga saat ini, yang saya beri nama Agritron untuk membantu si para petani hortikultura dan petani hidroponik gitu ya. Nah, jadi waktu itu proyek saya adalah petani hortikultura di tomat dan cabai itu membutuhkan teknologi untuk memprediksi panen dan mendeteksi hama karena faktor-faktor itu yang membuatnya gagal panen. Jadi siapa nanti siapa yang memakai ya tentunya si petani hortikultura dan beberapa si stakeholder agriculture yang bergerak di bidang pertanian hortikultura. Kalau hortikultura itu sangat besar sekali. Pertanian itu sangat besar sekali. Ada petani organik, petani hortikultura, dan petani-petani lainnya. Tapi saya lebih menspesifikasikan kepada petani hortikultura. Dan tanaman hortikultura itu juga banyak sekali. Dan saya menspesifikasikan itu pada petani cabai sama tomat aja. Kenapa? Karena komoditas ini adalah komoditas yang luar biasa besar pasarnya di Indonesia.
Kemudian berikutnya adalah what is your solution or value proposition-nya. Jadi apa solusimu dan apa value proposition-nya. Jadi value proposition-nya itu apa keunggulan, nilai-nilai keunggulan yang didapat si para user dengan menggunakan inovasi yang kamu buat atau nantinya menjadi produk yang kamu buat. Jadi solusi kita itu membangun suatu IoT platform untuk memprediksi ini apa namanya, mendeteksi sistem manajemen pada pertanian hortikultura dan membantu farmer untuk meningkatkan hasil panen. Jadi tentu saja ini adalah solusinya. Value proposition-nya adalah bisa membuat petani panennya itu meningkat. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian successful outcome from from coming program itu bagaimana saya nanti ke depannya setelah lulus dari KMMI ini atau waktu itu saya lulus dari short course ini, saya itu bisa mengetahui siapa sih target market saya dan bisnis modelnya itu akan seperti apa nantinya. Karena ini bukan berhubungan untuk dari tentang teknologi ya, tapi tentang bisnisnya seperti apa. Jadi saya ingin tahu nanti ketika saya lulus itu saya sudah benar-benar tahu, oh bisnis modelnya seperti ini, target pasar saya yang seperti ini, dari TAM-nya seperti ini, SAM-nya, SOM-nya seperti ini. Jadi seperti itu nanti targetnya. Tentu saja di KMMI ini itu nanti targetnya adalah mungkin menjadi targetnya ketika selesai dari KMMI ini punya suatu prototyping dan udah tahu nih pengembangannya akan kemana dan bisnis modelnya akan seperti apa. Itu adalah targetnya. Harapannya akan bisa seperti itu. Nah, silakan dikerjakan. Kemudian untuk teknis pengumpulan tugasnya, cekat ini ya. Nah, ini untuk teknis pengumpulan tugasnya itu berupa seperti ini. Mas, ini ada yang nggak di-mute ini ya. Oke, bisa lanjutkan. Jadi nanti tugasnya adalah membuat suatu rancangan inovasi teknologi dengan format sebagai berikut. Buat latar belakangnya apa, deskripsikan apa latar belakangnya, kemudian yang kedua, deskripsikan landasan teorinya, kemudian deskripsikan konsep penyelesaian masalahnya, kemudian berikutnya adalah deskripsikan, bukan deskripsi kalau ini, buatlah arsitektur diagramnya, bisa jadi semacam flowchart-nya tadi ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya dari keseluruhan itu dibuat semacam award project presentation seperti yang barusan saya gambarkan atau saya contohkan. Tugas dikumpulkan hari Senin tanggal 30 Agustus pukul 23 melalui link dari Unisma dengan format file PDF dan format penambahan file. Tugas rancangan inovasi nama kelompok gitu aja. Kelompok A1, A2, B1, B2 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi embedded system ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terserah mau nanya tentang apa aja, tentang tugas, tentang mungkin udah ada ide ngomongin tanya, Pak. Yap, silakan. Bukan tanya sih, kalau boleh itu Pak apa dikasih itu Pak apa template-nya Pak kalau ada itu Pak. Dikasih template apa ini? Kayak template proposalnya itu Pak. Ya itu. Ya, contohnya gitu Pak. Oh, mungkin kalau maksud saya gini aja, langsung aja sesuai format yang ada di sini. Jadi apa sih latar belakangnya, kemudian apa landasan teorinya, apa konsep penyelesaian masalah. Jadi bikin aja gitu. Judul ya, cover proposal inovasi teknologi KMMI gitu. Nomor 1 atau A latar belakang. Jadi apa latar belakangnya gitu. Sebentar saya carikan file saya ya. Ya Pak.
sang golek kan ya, Bu? Golek kos. Tapi praktikumnya offline oh. Oke, ini udah ada. Jadi ini salah satu contoh untuk membuat latar belakang ya. Nah, seperti ini. Bab 1 misalkan latar belakangnya itu apa? Ini adalah di proposal yang sering saya gunakan. Jadi misalkan cara membuat latar belakang permasalahan seperti yang saya katakan tadi itu cari data sebanyak-banyaknya tentang akar permasalahannya. Kenapa? Di sini saya menyebutkan bahwa data yang pertama saya menggunakan penduduk di Indonesia pada tahun 2013 itu mencapai 249. Sekarang cari data terbaru ya, 2021 itu berapa gitu. Kemudian kita tahu bahwa pangan itu merupakan sektor yang sangat vital bagi negeri ini. Dan terus pada tahun sekian datanya itu berasal dari sektor tanaman pangan itu sekitar sekian persen. Nah, kemudian produksi pertanian sebenarnya ini kurang sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk kita gitu kan. Nah, oleh karena itu kenapa kok sektor pertanian itu tidak bisa tumbuh sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Jadi lebih cepat pertumbuhan penduduknya daripada pertumbuhan pada sektor pertanian. Point of view-nya seperti itu. Ya, itu menyebabkan kemudian dicari kenapa. Oh, ternyata pertaniannya masih konvensional, tidak berbasis teknologi, sehingga cara konvensional itu yang menyebabkan lama dari segala macam hal, kurang efektif dan kurang efisien. Maka dari itu dibuatlah suatu solusi kita bisa bisa tahu diharapkan dengan perkembangan teknologi ini itu akan semakin cepat untuk pertumbuhan pertanian. Jadi itu targetnya. Khususkan di pertanian misalkan cabai, tomat dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah tentang apa tadi itu? Landasan teori. Nah, landasan teori ini mungkin bisa dicari di beberapa jurnal dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Kita googling, kemudian kita buat semacam rancangan produknya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Kemudian ini kayak misalkan saya mencoba menyelesaikan sistem manajemennya dengan membuat teknologi pada manajemennya. Nah, mungkin seperti itu Mas gambaran singkatnya. Untuk teknis cara penulisannya mungkin bisa diskusikan lah dengan temannya. Oke. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Untuk tugasnya ini juga sudah saya upload ya di Daring Unisma. Di Daring Unisma itu bisa di-download, kemudian di sana bisa mulai didiskusikan. Mungkin temannya yang dari bagian teknik, ya mungkin diskusi dulu buat apa, kemudian mungkin gini ya, mungkin karena belum saling kenal, ada beberapa orang yang coba melempar ide dulu deh gitu. Ini aku punya ide, kalau idenya seperti ini gimana? Nah, disitulah mungkin nanti akan ada diskusi-diskusi kecil dan akhirnya melebar kemana-mana dan akhirnya harus diputuskan pakai apa gitu. Jadi itu mungkin yang saya sarankan. Mungkin dari satu kelompok ada yang coba melempar ide dulu gitu. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, siap, silakan. Terkait tugas itu kan inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi itu terserah kita ya, Pak. Terserah kita mau di bidang apa gitu. Yap, ya terus lupa sampaikan karena kita kontennya ini adalah IoT, jadi harus berbasis IoT. Apa aja terserah, tapi harus diintegrasikan dengan IoT. Karena konten dari KMM ini kan IoT gitu. Oh iya, siap. Ini ingin bertanya, Pak. Yap, silakan. Perkenalkan, nama saya Arturo Sana dari Universitas Hasanuddin. Jadi ini proyeknya dipakai proyek yang besar, Pak. Budgetnya tinggi. Apakah yang sederhana? Karena dilihat dari Pimnas saya sendiri budgetnya itu tinggi sekali untuk membuat suatu proyek, Pak. Oh ya, gini. Jadi nanti itu setiap kelompok itu akan mendapatkan modul. Maksudnya modul IoT. Ada macam-macam sensor dan lain sebagainya. Nah, nanti proyeknya itu ini menggunakan modul yang udah
berikan tadi. Kita kemarin itu beli sekitar 50, nanti akan disediakan 50 modul IoT. Itu udah lengkap, ada Arduino-nya, Node MCU-nya, kemudian sensor-sensornya, itu ada sekitar 50 modul. Nah, dari modul 50 modul ini, kalau sekarang ada 20 kelompok misalkan ya, berarti tiap kelompok kan dapat 2 modulan lah. Nanti kelebihannya mungkin akan diberikan ke beberapa kelompok yang membutuhkan. Nah, itu nanti untuk budgetnya dan lain sebagainya itu diambilkan dari dibuat dari modul-modul itu. Jadi udah nggak perlu beli lagi Arduino, nggak perlu beli lagi beberapa perangkat lainnya, nggak perlu beli solder, nggak perlu beli penyedot timah, nggak perlu beli timah. Jadi nanti dirakit oleh teman-teman yang ada di elektro, di labnya Unisma, nanti mungkin bisa dipandu atau diikuti oleh teman-teman yang ada di luar Unisma atau di luar Malang, itu secara online. Seperti itu, Mas. Jadi untuk budget dananya membuat proyek itu udah kita sediakan modulnya nanti sekitar 50 modul. Jadi nanti bisa dipakai dan digunakan oleh teman-teman. Satu kelompok mungkin dapat 2-3 modulnya. Karena kita hanya disediakan 50 modul gitu. Seperti itu, Mas. Baik, Pak, terima kasih. Oke, mungkin yang lain silahkan. Ini nanti di pertemuan 10 itu udah harus fix ya idenya buat apa, karena kita coba akan lihat satu persatu idenya dan kita akan siapkan kebutuhan untuk membangun inovasi teknologi dari ide itu gitu loh. Jadi modul-modul yang sudah kita siapkan seperti itu, Mas. Izin bertanya, Pak. Oke, siap, silakan. Itu kan tadi sudah disediakan modul berbagai macam modul dan sensor. Nah, kalau misal dari teman-teman mungkin nanti idenya punya ide tapi untuk modul dan sensornya itu tidak tersedia di situ. Nah, nanti kira-kira ganti ide lagi atau menyesuaikan dengan modul yang sudah ada di situ, Pak? Terima kasih. Oke, nah itu pertanyaan ini yang saya tunggu sebenarnya. Nanti misalkan udah kita sediakan sensor A, B, C, C dan modul ini. Nah ternyata kita idenya itu nggak ada yang ada di modul itu, nggak ada di modul yang kita siapkan. Itu keputusannya nanti akan kita diskusikan. Yang jelas kalau idenya itu bagus, saya harap itu tetap dijalankan. Dan untuk kekurangan-kekurangannya, misalkan ini butuh sensor ini dan kita nggak disediakan, kita akan bantu untuk sediakan supaya ini benar-benar bisa jadi gitu. Jadi kita carikan gitu nanti, ini butuh sensor ini, di modul ini nggak ada. Nah, coba nanti kita carikan ya sensornya atau kebutuhan lainnya gitu. Seperti itu, Mas. Siapa? Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin ini ya cukup sekian aja. Mungkin kalau ada, ya silakan. Boleh bertanya lagi? Yep. Mungkin ini agak menyimpang dari materi ini ya. Cuman saya tertarik dengan waktu awal-awal pertemuan itu Pak Yudis menyampaikan gimana caranya membangun startup. Nah, khususnya ini di bidang kan kita di KMM ini di bidang IoT. Nah, gimana caranya kita
bisa membangun kerjasama dengan yang lainnya, bisa membangun apa istilahnya kayak ngajuin proposal, mencari investor dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya awal-awalnya dari Pak Yudis itu bisa menemukan belajar di situ itu dari mana? Maksudnya bisa menemukan belajar membangun startup dan bisa mendapatkan investor itu gimana gitu? Oke, ya. Sebenarnya pertanyaan itu sudah pernah disampaikan oleh temannya ya, tapi nggak apa, akan saya jawab lagi. Jadi seperti ini, Mas Miftahudin dari teknik ya? Iya Mas. Elektro. Ya. Oke, gini Mas. Sederhananya analoginya seperti ini. Ketika saya ingin menjual buah, ya, menjual buah, katakanlah menjual buah jeruk sama menjual buah alpukat, katakanlah. Maka saya akan berpikir gimana saya caranya mendapatkan jeruk dan alpukat, gitu kan? Atau sederhana jeruk aja lah. Bagaimana saya ingin mendapatkan jeruk tersebut. Nah, kalau saya udah memutuskan jadi pedagang jeruk, pastinya konsep dagang saya kan seperti ini. Pasti saya akan berpikir seperti ini. Saya kulaan jeruk sekilo 10.000, kemudian saya jual dengan harga 12.000. Konsep dagang kan seperti itu, sesederhana itu. Beli yang lebih murah, dijual yang lebih mahal supaya saya dapat untung. Nah, kemudian kita akan berpikir, oke, saya putuskan saya untuk istilahnya menjadi pedagang jeruk. Kemudian saya pasti berpikir di mana saya bisa mendapatkan jeruk gitu. Tentunya saya harus mencari petani jeruk. Oleh karena itu saya berpikir bagaimana saya bisa mengkoneksikan diri dengan si petani jeruk. Adalah saya informasi, oh ternyata jeruk itu yang paling banyak di daerah Semboro misalkan, di daerah Jember, Semboro itu banyak sekali petani jeruk. Saya nggak punya kenalan gitu kan. Ya udah saya coba survei ke sana, main-main, kenalan dengan petani jeruk. Karena saya orang baru, mungkin saya dikasih harga per kilo 10.000. Kemudian saya pasti ketika saya mendapatkan itu, oke, saya beli 1 kuintal dulu sebagai percobaan, 100 kilo. Berarti dengan harga 10.000 dikalikan 100, ya sekitar 1 juta. Saya saya keluar uang untuk lahan dan akan saya jual dengan harga 15.000. Di mana tempat jualannya? Nah, ini yang sebenarnya yang kemudian kita pikirkan. Oh, saya harus jual di pasar buah. Pasar buah di mana? Boleh nggak saya jual di pasar buah? Tentu saya harus izin dan sebagainya. Wah, ribet nih. Ya udah, saya jual di pinggir jalan aja yang kelihatannya strategis dan enak dipandang orang sehingga orang mau berhenti dan beli jeruk saya. Kemudian carilah mulai survei tempat jeruk dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya konsep ketika kita ingin memutuskan diri untuk menjadi pedagang jeruk. Jadi kesimpulannya adalah kita harus masuk ke circle atau lingkaran di mana kita akan terjun ke bidang itu. Bertemu dengan petani jeruk, kemudian mungkin nantinya mencari teman sesama pedagang jeruk, dan lain sebagainya. Itu kita mencoba masuk ke situ. Dan nggak mungkin kan kita ingin jeruk, kemudian kita langsung menghubungi misalkan petani sawo atau petani alpukat, nggak mungkin. Jadi itu circle dari bisnis jeruk itu seperti apa, lingkarannya itu seperti apa, dan distribusinya seperti apa. Nanti mungkin karena kita sudah lama terjun, nanti akhirnya kita bisa dapat jeruk yang lebih murah, bukan harga 10.000 lagi, mungkin 5.000, 4.000. Karena seiring pengalaman kita bertumbuh dan kita semakin banyak jaringan. Nah, sama dengan konsep seperti itu, bagaimana cara kita istilahnya masuk ke industri startup ini? Yang pertama adalah cari circle-nya dulu, cari lingkarannya dulu. Di mana tempat banyak para startup itu istilahnya berkumpul. Saya sarankan dalam hal ini, kalau ingin benar-benar masuk ke industri startup, coba sering-sering main ke DILO, Digital Language yang ada di beberapa kota, atau ke beberapa inkubator bisnis atau co-working space. Jadi co-working space itu sebenarnya tempat bekerja yang kita datang ke sana itu bisa jadi member atau bayar harian dan lain sebagainya. Di situ tuh
mulai di situ banyak berkumpul anak-anak yang memang mempunyai visi sama membangun suatu startup. Nah, ketika masuk ke sana, cobalah cari dan gali informasi tentang agenda dan kegiatan startup. Banyak sekali agenda startup atau kegiatan-kegiatan startup, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seminar tentang pengetahuan tentang startup. Jadi startup itu sedikit beda dengan UMKM, karena di startup ini kita pasti membutuhkan yang namanya investor untuk bisa tumbuh ataupun bisa scale up. Itu yang saya alami dulu. Saya berkumpul dengan para startuper, dari sana saya dapat info. Mungkin waktu itu karena jarang yang bermain di startup. Tiba-tiba saya masuk pada suatu inkubator bisnis. Tiba-tiba saya dimasukin grup WA-nya, kemudian ini siapa yang punya ide di bidang ini? Ada investor mau ini, ada investor cari bidang ini. Biasanya itu investor itu cari produk-produk bisnis itu melalui inkubator bisnis ataupun melalui kayak semacam pitching competition atau semacam lomba-lomba startup. Biasanya di situ banyak sekali investor yang mencari startup bagus. Tapi perlu diketahui digarisbawahi bahwa mindset berpikir seorang investor itu bukan dari seberapa produk bagus kamu, tapi yang dilihat adalah lebih ke karakter si foundernya, karakter orangnya. Hampir 95% investor yang saya kenal itu melihat bukan di produk kamu, karena produk itu bisa di-pivot atau bisa dirubah arahnya dan sebagainya. Tapi lihat dari karakter si startupnya, karakter si foundernya atau co-foundernya. Background-nya seperti apa, founder co-foundernya, kemudian karakteristiknya itu seperti apa, apakah mudah menyerah, apakah suka ngotot, ngeyel, dan lain sebagainya, apakah iya aja, dan lain sebagainya. Itu dari komunikasi dengan si startup itu bisa dibaca gitu ya. Investor pasti sudah punya pengalaman yang panjang untuk membaca karakteristik seseorang, dan mereka pasti melihat, oh anak ini seperti ini. Oh, anak ini mempunyai pemahaman yang bagus, kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, biasanya lebih tertarik ke orangnya sih sebenarnya, kalau dari pengalaman saya itu dalam istilahnya bertemu dengan beberapa calon investor gitu, seperti itu. Dan yang jadi PR saya itu, saya hampir 3 kali 4 kali ketemu dengan investor dari asing, venture capital dari asing itu. Komunikasi tahap 2, tahap 3 enggak terusnya. Mungkin saya sadari komunikasi bahasa Inggris saya kurang bagus, sehingga itu yang menjadi alasan mereka. Tapi kalau investor dalam negeri itu saya rasa mungkin kesimpulannya sama seperti yang saya sampaikan tadi, itu lebih melihat ke orangnya. Jadi intinya dari pertanyaan Mas Miftahudin tadi, bagaimana mengawalinya? Yang pertama adalah masuk ke circle-nya, sering-sering coba main-main ke Dilo atau ke co-working space ataupun ke inkubator bisnis di beberapa kampus. Saya di Malang nggak tahu yang bagus yang mana, tapi kalau di Surabaya itu saya sarankan ke inkubator bisnis yang dipunyai sama IDX, itu bagus untuk berjejaring. Kemudian ke Gerdu co-working space itu juga bagus. Satu atap co-working space itu juga bagus untuk menjalin relasi. Nah, dari sana mulailah bentuk tim kalau belum punya tim. Nah, untuk bentuk tim ini pun juga ada tips-tipsnya. Cari orang-orang yang benar-benar visi, karena nanti apabila sudah lanjut ke pembuat produk, kemudian coba ke beberapa calon investor, itu kayaknya bakalan dilihat siapa foundernya, dilihat seperti apa orangnya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi saya waktu kemarin itu kan saya juga masuk ke MDI-nya Telkom, diinjek sama Telkom. Petingginya Telkom itu sudah nyampaikan ke beberapa calon startup yang akan di-hire itu, bahwa kita memilih itu 90% itu karena founder dan co-foundernya, bukan karena produkmu gitu. Produk itu kan nanti bisa di-pivot, bisa dirubah gitu. Jadi kesimpulannya itu, siapkan timnya, masuk ke circle-nya, dan siapkan karakteristiknya gitu. Coba gali karakteristik apa sih yang disukai oleh investor-investor startup gitu. Itu sangat banyak sekali. Seperti itu mungkin Mas jawaban saya. Siap, terima kasih Mas Yudis. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan.
Oke, kalau nggak ada mungkin cukup ini ya. Silakan dicoba didiskusikan dengan teman-temannya, dengan teman satu kelompoknya untuk tugas itu. Karena nanti ini sudah pertemuan 7, di pertemuan 8, 9, 10 itu udah harus fix. Karena nanti akan kita siapkan ini siapa yang akan fix, dan di pertemuan berikutnya mungkin di pertemuan 11, 12 itu ada sedikit materi dari saya untuk pengembangan dari ininya pembangunan web dan aplikasi Android-nya. Kemudian setelah itu baru dimulai dikerjakan. Kita ada waktu kurang lebih 4 minggu, 1 bulan untuk menjadikan proyek itu. Jadi nanti setiap hari Sabtu mulai tanggal 4, tanggal 11, 18, sama 26 kalau nggak salah itu berkumpul di Lab Unisma untuk benar-benar merealisasikan proyek yang sudah dirancang ini. Jadi itu adalah outputan dari kegiatan KMMI ini. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau sudah nggak ada yang tanyakan, pertemuan pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi jadwal itu kalau nggak salah hari Senin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.